Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut.
Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam pansus hak angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di pansus hak angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan pansus hak angket kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap.
Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut.
Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan.
Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut.
Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam.
Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati.
Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati yang menjadi koreksi dalam pansus hak angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di pansus hak angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan pansus hak angket kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun, karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Enda Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan atas vote tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak jalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun, karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengserkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimaksulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah.
Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan. Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. Selain itu, Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu diberitakan sebelumnya bersamaan dengan sidang paripurna soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun Pati. Mereka berharap agar Sudewo dilengsarkan. Namun karena Sudewo lolos dari pemakzulan, massa yang kecewa sempat membakar foto Sudewo di depan kantor Bupati Pati. Massa juga sempat membakar ban di sisi utara alun-alun Pati. Anggota DPRD Pati dinilai telah memanipulasi fakta terkait batalnya Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Bagi Teguh, secara logika dan fakta berikut keterangan yang diambil Pansus DPRD Pati sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar norma etika kepemimpinan.
Setelah rapat paripurna di DPRD Pati berakhir, rupanya pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditangkap polisi pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Aliansi tersebut merupakan kelompok masyarakat yang selama ini getol mengampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan mereka melakukan aksi memblokade jalur Pantura. Ia menambahkan masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memblokade Pantura Widoro Kandang dengan cara menghentikan dan mematikan kendaraan di tengah jalan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Satgas Gakum, ada 4 orang dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ditangkap. Jaka mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terkait keterlibatan mereka. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasilnya jika informasi sudah terang benderang. Selain karena memblokade jalur Pantura, ada pula yang membawa benda berbahaya seperti ketapel dan mercon. Meski begitu, Kombes Pol Jaka belum mendapat informasi persis siapa saja 4 orang yang ditangkap. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan usai mayoritas anggota DPRD Pati tak menyetujui upaya pemakzulan tersebut. Keputusan batalnya pemakzulan Sudewo ini merupakan hasil voting dalam rapat paripurna bertajuk penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasilnya, 36 dari total 49 anggota DPRD Pati yang hadir ingin Sudewo tidak dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Setelah batal dimakzulkan, Sudewo pun mengungkapkan janjinya kepada warga Pati. Ia juga meminta pendukungnya untuk tidak perlu mengadakan acara syukuran atas hal tersebut. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memimpin Kabupaten Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga berjanji semua aspek dalam kepemimpinannya yang menjadi koreksi dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati akan ia jadikan introspeksi pemerintahannya. Sudewo pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan euforia atau syukuran. Ia justru meminta seluruh pendukungnya untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Tak hanya itu, ia juga menggandeng semua pihak termasuk yang kontra kepadanya untuk sama-sama membangun daerah. Sebelumnya, Sudewo yang menghadiri rapat paripurna secara virtual mengucapkan terima kasih setelah mendengar keputusan DPRD Pati. Pembahasan di Pansus Hak Angket bisa menjadi masukan dan evaluasi baginya. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat 31 Oktober 2025, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja Bupati Sudewo. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan Sudewo untuk dimakzulkan. Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati fraksi PKS Sadikin. Ia meminta agar Sudewo transparan, komunikatif, dan taat dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja Sudewo. Perwakilan fraksi P3 Muhammad Rian Baharudin juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo, alih-alih mengusulkan Sudewo dimakzulkan. Anggota DPRD Pati dari fraksi Gerindra, Yeti Kristianti juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan dari jabatan Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja. Adapun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan atas voting tersebut maka DPRD Pati memutuskan untuk meminta Sudewo memperbaiki kinerjanya. Ali menuturkan apabila hasil voting memutuskan untuk memakzulkan Sudewo, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Namun, karena Sudewo hanya diminta untuk memperbaiki kinerja, maka DPRD Pati akan membuat surat rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Mewakili DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali pun memohon maaf kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir DPRD Pati. Ali juga menceritakan bahwa pihaknya tak tahu apa yang terjadi sebelum rapat paripurna sehingga fraksi-fraksi lain tak sejalan dengan PDIP. Ia menuturkan apapun hasilnya harus diterima secara legowo atau lapang dada. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo. Politikus Partai Demokrat ini menekankan